Halo guys, balik lagi sama gua Royan di channel Dialog Movie. Kali ini Mimin bakal bahas sebuah film yang berjudul 50 Shades Freed. Dan Mimin selalu ingatkan kepada kalian kalau semua konten Mimin adalah spoiler konten. Dan Mimin sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan kekurangan menjadi kelebihan bagi Mimin. Film ini mengisahkan tentang lika-liku kehidupan antara Christian Grey dan juga Anastasia Grey yang mereka hadapi dari seseorang yang dulunya pernah melakukan pelecehan kepada sang istri. Gimana kisahnya? Pantengin aja videonya. Film dibuka dengan pernikahan wanita bernama Anastasia atau Anna dengan seorang laki-laki yang bernama Christian Grey, lelaki paling kaya di kota. Memang selalu mewah dan menarik perhatian publik. Setelah melakukan pernikahan dengan lelaki kaya raya 7 turunan, mereka langsung otw ke Paris, Prancis untuk melakukan bulan madu dan menikmati hangatnya pernikahan mereka berdua. Seperti pada umumnya, mereka melakukan kegiatan klise dua orang yang sedang melakukan jatuh cinta. Seperti nonton teater, dinner, bersepeda, seperti sedang jatuh cinta. Dunia milik berdua, yang lain ngekos. Si Christian ini lelaki yang posesif. Ia tak mau istrinya disorot oleh pabrik, walau itu di pantai, yang memang tanah payudara. Karena emang banyak yang telanjang cuy di pantai orang Labule. Christian yang posesif berbanding terbalik dengan Anna yang menginginkan kebebasan. Kadang pernikahan memang begitu, menyatukan dua orang yang berbeda adalah makna pernikahan yang sempurna. Liburan mereka dilakukan 30% jalan-jalan, 70% dengan hubungan yang halal. Film yang begitu vulgar ya, yang selalu menampilkan adegan manusia yang sedang berkembang biak. Bulan madu mereka tiba-tiba sirna setelah pegawai Christian melaporkan jika server room kantor Christian dibakar oleh laki-laki yang bernama Jack Hyde. Sebagai informasi, Jack Hyde adalah mantan bos Anna, di mana Anna bekerja. Setelah Christian memecatnya, setelah Christian membeli perusahaannya, Jack Hyde dipecat setelah Jack Hyde melakukan pelecehan terhadap Anna. Waduh. Karena kejadian itu, mereka memutuskan menghentikan bulan madu mereka dan balik ke rumah. Sesampai di rumah, Christian memperkenalkan dua bodyguard yang bernama Prescott dan juga Sawyer sebagai petugas penanggung jawab keamanan Anastasia. Christian khawatir kepada Anna karena mantan bos Anna yang masih mungkin menebar ancaman kepada Anna. Di saat makan malam, Anna menyinggung buah hati selama menikah, namun Christian menolak memiliki buah hati untuk sekarang. Dia merasa belum siap membagi Anna kepada siapapun, walau kepada seorang anak. Dia masih ingin menikmati kebahagiaan bersama Anna. Keesokan harinya selepas Anna pulang bekerja, Christian langsung mengajak Anna ke rumah klasik kosong besar. Christian membeli rumah itu untuk dijadikan rumah mereka berdua suatu hari nanti. Bukan tanpa alasan ya, soalnya si Anna dulunya suka banget rumah itu, yang membuat si Christian yang kaya 7 turunan membelinya tanpa banyak bacot. Dasar orang kaya. Sepulang dari rumah itu, Anna meminta untuk menyetir. Karena si Anna yang jago nyetir itu dengan saking ngebutnya membuat bodyguardnya tertinggal jauh di belakang. Namun itu ide buruk guys. Soalnya setelah mereka jauh dari bodyguardnya, tiba-tiba ada mobil berjenis Dodge yang menguntit mereka. Namun mereka berhasil kabur dari mobil yang menguntit mereka. Setelah sampai di rumah, Christian langsung mengecek CCTV kota. Mereka menyangka bahwa itu adalah seseorang yang masih berhubungan dengan Jack Hyde. Tapi anehnya kenapa si Jack Hyde masih saja penasaran sama si Anastasia. Christian mengajak Anna ke New York karena Christian ada rapat di kota itu. Christian tidak bisa meninggalkan Anna dari bayang-bayang Jack Hyde. Namun Anna menolak karena masih banyak pekerjaan di kantornya. Christian menyetujui itu, namun Christian memberi 2 syarat, yaitu Anna nggak boleh jauh-jauh dari bodyguardnya. Anna langsung pulang ke rumah setelah bekerja. Anna setuju untuk menepati 2 aturan itu. Setelah mereka mengobrol, mereka pun wik-wik. Waduh. Christian pergi ke New York dan Anna bekerja, tapi janji hanyalah janji. Selepas mereka bekerja, bukan langsung pulang, Anna malah pergi ke klub bersama teman karibnya
yang bernama Kate dengan dalih jarang bertemu dan Anna dan Kate mengobrol seperti adik kakak. Setelah pulang ke rumahnya, Anna tiba-tiba dibekap oleh laki-laki yang membawa senjata tajam, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mantan bosnya Anna, yaitu Jack Hyde, yang masih saja meneror Anna. Namun beruntungnya ada dua bodyguardnya yang langsung melumpuhkan Jack Hyde, yang membuat Jack Hyde tidak bisa berkutik, dan Jack Hyde langsung ditangkap polisi. Namun pertanyaannya, bagaimana seorang paling kaya di situ kemasukan penyusup? Karena sudah pasti kemauan sutradara. Ya, keesokan harinya Christian sudah ada di kamarnya. Suami mana sih yang tidak khawatir setelah kejadian yang dialami Anna itu? Tampak raut kekecewaan di wajah Christian. Christian kecewa karena Anna tidak menepati janjinya yang telah disepakati tempo hari lalu. Christian menjelaskan kalau ia kecewa ke si Anna karena tak langsung pulang ke rumah. Namun Anna menyangkal bahwa ia hanya ingin bertemu dengan teman-temannya. Dan Anna berkata bahwa ia merasa lebih aman di klub bersama Kate ketimbang di rumah. Christian hanya khawatir kepada Anna setelah apa yang terjadi karena Jack Hyde yang nekat masuk ke rumah. Namun Anna menjelaskan bahwa Jack Hyde akan segera ditahan dan semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya Anna kedatangan tamu di kantornya, yaitu Detektif Santoso. Detektif Santoso menjelaskan bahwa Jack Hyde membuat jaminan tertentu, jadi ia bebas dengan jaminan tertentu itu. Dan benar saja, Anna menyaksikan kalau si Jack Hyde bisa bebas dengan membayar denda $500.000. Kau bisa bebas dengan jaminan uang ya? Ya gimana tuh, kemauan sutradara lah, biar seru aja gitu filmnya. Setelah keluar dari ruang sidang, tiba-tiba Anna muntah di toilet. Gua kira dia muntah setelah lihat muka si Jack Hyde, tapi setelah dicek ke dokter, ternyata ia hamil dan sudah mengandung selama 7 minggu. Ini adalah kehamilan yang tak terduga. Yang ada di pikiran Anna adalah karena ini kehamilan yang terduga dan tak terencana karena Christian yang belum siap mempunyai anak. Dan benar, pada malam harinya Christian marah kepada Anna karena Anna ceroboh tak menggunakan KB. Christian belum siap jadi ayah. Di pikiran Christian, ia hanya ingin berdua bersama Anna tanpa ada seorang anak. Lalu Christian pergi begitu saja membawa amarahnya. Saat itu Anna tidur sendirian. HP Christian tak bisa dihubungi. Christian tak ada pada saat Anna membutuhkannya. Namanya juga seorang ibu yang lagi hamil, ya pastilah butuh ditemani suaminya. Namun tak butuh sampai pagi, Christian pulang ke rumahnya dengan keadaan mabuk. Entah apa yang ada di pikiran Christian. Istrinya hamil, ia malah mabuk-mabukan. Ia hanya ingin berikutnya doang, tapi gak mau anaknya. Cobaan anak tak sampai di sana saja. Ia melihat notifikasi Christian. Ternyata Christian pergi bersama Elena, mantan pacarnya Christian. Seorang ibu hamil yang mendapati suaminya mencari pelarian ke mantan pacarnya suaminya. Dasar laki-laki gak tahu diri. Keesokan paginya, perdebatan pun terjadi. Christian mengaku hanya mengobrol dengan mantan pacarnya karena ia depresi. Namun Anna tentu tidak bisa membenarkan tindakan itu. Anna bersikeras kalau ia tak peduli jika Christian mau mengakui bayinya atau tidak. Yang pasti, Anna lebih memilih bayinya daripada Christian, karena seorang ibu yang baik akan melakukan hal yang sama. Anna bekerja seperti biasa sembari membawa kegelisahannya. Sampai-sampai temannya pun tak bisa menghentikan kegelisahannya. Di tengah kegelisahannya, Anna mendapat telepon dari adiknya Christian, yaitu Mia. Namun pada saat diangkat, itu adalah Jack Hyde. Jack Hyde benar-benar tidak tahan. Ia mencoba menyandra Mia dan meminta tebusan senilai $5 juta kepada Anna dan harus disiapkan dalam kurun waktu 2 jam. Anna tak boleh memberitahukan ini kepada siapapun. Jika tidak, Mia akan dibunuh oleh Jack Hyde. Ia bergegas pulang ke rumahnya, menyiapkan tas besar untuk uang yang dibawa pistol untuk berjaga-jaga dan mengelabui bodyguardnya, dan pergi ke bank untuk mengambil uang yang ia butuhkan dengan rekening Christian. Di bank, Anna bertemu dengan Pak Burhan, pegawai senior di bank itu, dan Pak Burhan yang curiga karena pengambilan uang yang besar. Ia mencoba menelpon Christian, memberikan HP-nya kepada Anna karena Christian ingin berbicara dengan Anna. Christian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Christian curiga, namun Christian mengerti jika ada yang tak beres, lalu meminta Pak Burhan untuk menuruti apa yang Anna minta. Uang sudah di tangan Anna, namun Anna kesusahan untuk pulang karena ia kedatangan bodyguardnya yang bernama Sawyer. Jika ketahuan, ia akan ditangkap, dan Anna meminta perpanjangan waktu kepada Jack Hyde. Namun Jack Hyde menolak permintaan Anna
dan menyuruh Ana untuk pergi bersama anak buahnya menggunakan mobil yang sudah disiapkan di belakang gedung. Dan Ana pun pergi ke tempat perjanjian bersama anak buah Jack Hyde. Namun pintarnya Christian yang bisa melacak posisi Ana menggunakan GPS-nya yang dipasang di HP Ana dan mencoba mengejar posisi Ana disertai polisi yang mengikuti di belakangnya. Ana sampai di lokasi dan melihat Mia yang sedang dibekap mulutnya dengan posisi sedang duduk di kursi. Ana meminta Jack Hyde untuk melepaskan Mia karena ia sudah membawa uang yang ia janjikan. Namun uang itu tidak cukup bagi Jack Hyde. Ia meluapkan amarahnya dengan menampar Ana dan menendang bagian perut Ana dengan amarah yang selama ini ia pendam. Beruntung Ana membawa pistol dan tanpa banyak nego, ia langsung menembak Jack Hyde di bagian kaki. Gak lama, Christian beserta rombongan polisi pun datang dan menangkap Jack Hyde beserta anak buahnya. Ana yang terluka dibawa ke rumah sakit Ikin Surikin untuk diberikan pertolongan. Keesokan harinya, Ana berhasil siuman dan beruntungnya Ana, tendangan yang ia dapat tidak berpengaruh kepada janinnya yang ada di dalam perutnya. Alhamdulillah. Christian berminta maaf kepada semua yang terjadi dan berjanji akan menerima bayi itu dan akan berjanji menjadi ayah yang baik bagi anak-anak mereka. Dan di akhir film diperlihatkan anak Christian dan seorang anak yang sedang bermain di samping rumahnya. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Tamat.